Nah supaya dia keluarnya tuh rapi dan bagus, lu nggak bisa pakai corong yang biasa dapat dari UGF itu. Ini guys. Apaan tuh guys? Ini sulit lu gitu. Oke juga. Mbak Bitar bakal ngesek. Lu disombong kali. Setara sama Mbak. Hah? Setara sama Mbak. Oh gitu. Jadi ngopinya juga. Kan itu ember. Assalamualaikum guys. Hari ini gua sama Gigi nih. Gis nyunung Gi. Jadi gua sama Gigi ini mau share gitu ya, cara bikin tutorial waterfall anti mampet guys. Nah, untuk bikin waterfall ini step pertama ya, lu harus bikin namanya tuh corongnya. Nah, supaya dia keluarnya tuh rapi dan bagus, lu nggak bisa pakai corong yang biasa dapat dari UGF itu, under gravel filter itu. Jadi lu mesti bikin sendiri. Jadi kita bikin corong waterfall. Caranya gimana Gi? Coba. Pertama lu sediain ini sama gergaji besi, jangan lupa. Apa namanya apa? Gergaji besi. Oh, gergaji besi. Awalnya lu potong-potong dulu yang ngebentuk seperempat kayak gini. Seperempat. Persegi panjang. Persegi panjang. Kita Gigi akan bikin yang kayak begini 4 biji guys ya. Jadi lo bikin persegi panjang 4 biji gitu ya. Dan disesuaikan dengan rencana waterfall yang akan lo buat. Kalau mau bikin yang besar ya lo mesti bikin besar ininya gitu ya. Tapi kalau mau bikin yang agak jauh ya bikin kecil. Jadi sesuaikan dengan waterfall yang akan lo buat nanti. Ya guys ya, coba silahkan Gigi. Bisa dilem. Nah, dilem dulu sama yang samaan dulu ya. Sama yang samaan dulu tadi. Jadi kan ada 3 tuh guys, yang satu dibelah. Nah, ini yang samanya di Oke, udah jadi ini. Ya, ini baru tahap pertama. Jadi dibikin kotak kayak gini. Kenapa tadi dibikin lebih besar? Sebenarnya adalah supaya dia akan sudut memiring begini nih guys. Supaya nanti air yang keluar dari sini, pasir ini mentok ke atas, terus diturunin ke samping sini. Gitu. Jadi dia akan turun begini. Jadi nggak begini nanti, dia begini. Ini guys, jadi tadi kan udah dibikin ya, yang atap apa namanya alasnya, terus kemudian dinding sininya, plus sisi kanan kirinya. Nah untuk bikin ini kita sengaja dibikin miring ini, ya dipotong miring gini, supaya nanti ini jadi tutupnya dia nih, gitu ya. Terbalik, ini di depan. Nah ini begini. Oke, sorry guys. Nah jadi begini guys. Ini kan nanti kan dibolongin di sini nih guys. Ini akan dibolongin supaya jalan keluar pasirnya, karena dia keluar dari sini dia akan muncrat ke atas guys. Nah sebelum dia ini muncrat, sama ini tutup guys, tuh tutup gini supaya dia mentok ke sini, turun lagi ke sini, gitu ya. Kok mirip guys, sini guys. Gerah guys, kipas angin mana ini? Ini cukup ditekan aja guys ya. Nggak perlu dipakein pisau ataupun apa, diputar aja dia akan bolong sendiri. Ini guys. Lihat apaan tuh guys? Apaan tuh? Sekarang kita madang dulu.
Jadi untuk outnya udah beres, tinggal kita bikin satu lagi. Teknik yang paling penting adalah teknik bikin T-nya guys ya. T-nya itu juga teknik kunci ya, selain juga si corong ini. Jadi ada dua rahasianya, satu adalah di sisi corongnya, kedua sisi T, sama ada lagi rahasia yang terakhir. Nanti kita akan taruh di bagian akhir video ini guys. Oke juga. Nah, kita bikin T. Nah, di T ini juga tekniknya guys. Karena apa? Karena di T ini kalau lo T-nya salah, lo akan jadi lumpur lapindo guys. Ya, lo gagal. Ya karena apa? Nanti bukan dia turun ke bawah pasirnya, tapi malah nyembur ke atas lagi dia. Ya, jadi lo mesti bener cara bikin T-nya. Nanti dia akan bikin T-nya. Oke, Ki, lanjutkan. Siap. Yang pertama kita motong kecil-kecil dulu it. Oke. Satu it. Ini kira-kira berapa senti, Ki? Ini 5 cm. Oke, yang pertama ukurannya pendek, yang sekarang ini ukurannya lebih panjang lagi. Cukup 2. Cukup dua. Cukup Oke, dua. cukup 2 guys. Jadi ini yang bawahnya ya, yang nanti akan ada lubang di sini Gi ya. Ya. Lubang di sini, nanti pasirnya itu guys nanti akan masuk ke sini dengan gaya gravitasi. Ya, nanti ininya T-nya gini Gi ya. Nah, teknik ini nih yang nanti Gigi akan kasih tahu lo supaya masuknya pas ya. Oke. T-nya juga nggak gini guys. Mencong. Agak miring dikit. Kenapa mencong, ayo? Kalau lurus, dia pastinya nggak tahu dah. Ya. Jadi ya kenapa dia mesti dimencongin gini guys? Karena gini, nanti tuh ada pipa ini akan dilewati oleh arus air dari power head. Nah karena dia begini arus airnya gitu ya, supaya dia nggak berbalik itunya pasirnya dia mesti miring begini guys. Gitu. Karena kalau begini ada potensi tuh airnya tuh nyembur begini. Gitu, nyembur dari sini ke sini. Jadi supaya menghindari itu dia dibikin kayak begini guys, supaya nggak nyembur. Jadi fokus semuanya tuh flow air itu lurus begini aja. Ini cuma masukin pasir doang. Nah Gigi itu motong tadi dengan cara gini guys. Jadi pertama itu dia potong dulu ke bawah ya, potong ke bawah sampai setengahnya ya, setengah dari pipa ini ya, pipa ini setengah dipotong sama dia. Kemudian dipotong miring gini guys ya, dimiring begini guys, potong miring gini ya, jadi dia ketemu di sisi ininya, kemudian disobek sama dia. Ini hasil akhir kayak begini guys. Oke guys, ini jadi T-nya sudah hampir sempurna gitu ya. Dan ini tinggal kita potong aja ya. Kenapa sih mesti dipotong? Pasirnya mesti masuk nih guys, ya kan? Mesti masuk ke sini pasirnya. Kalau ini nggak masuk dia, jadi mesti dipotong terus supaya ada pasir yang masuk ke sini guys. Ya, jadi T-nya ini hampir sempurna. Tinggal kita finishing terakhir yaitu dipotong supaya bisa masuk pasirnya ke situ. Ya guys ya, ini dia. Ya, nanti tinggal kita potong aja. Ya, potongnya begini, ya. Potongnya begini, seret supaya dia masuk pasirnya. Oke guys, ini adalah T final ya. Jadi nanti arus air ke arah sini ya, ke arah sini arus air. Kemudian nanti pasir masuk ke sini, plus karena dia miring, dia akan jatuh ke sini guys, akan merosot pasirnya. Ketika dia merosot, nanti masuklah air dari sini guys. Set. Sehingga dia kedorong ke sini, masuk tadi ke corongnya guys. Nah itu flow kayak gini guys, flownya guys, muter-muter lah dia si pasir itu guys. Jadi rahasia kedua yang penting adalah T-nya. Ya ini rahasia T kita. Nah supaya ini jadi sebuah waterfall gitu ya, kita harus bikin namanya flow airnya dengan cara pakai pipa ini guys. Bisa juga kalau lo mau gampang nggak usah pakai ginian, bisa dengan selang fleksibel gitu ya. Langsung Masuk ke sini gitu ya. Kemudian nanti bisa kemana-mana dia guys, jadi lebih gampang. Tapi kalau lo pakai ini juga boleh juga. Dan butuh apa aja selain ini, pipa ini juga butuh namanya tadi yang gue bilang L ini. Ya, kenapa L ini? Nanti
dari arus air ke sini dia mesti dibelokin guys. Ya dibelokin dengan L ini, kemudian naik ke atas sesuai dengan yang lu pengen, hardscape yang lu pengen. Nanti masuklah dia ke corong ini guys. Ya, ini guys tadi gue bilang sama lo, ini jadi nih instalasi pertama di sini guys. Ya, ini pondasi awal. Nanti lo bisa taruh hardscape di sini, batu-batu, tumpuk-tumpuk gitu ya sampai sini. Tadi jatuh ke sini, nanti dia pasir akan ke sini nih, pasir ini. Akan masuk ke sini, tembak sama power head, airnya naik lagi, dia akan terus berputar. Nah setelah ini nanti ada selang fleksibel gitu ya, dimasukin ke sini guys, ya. Terus kemudian selang yang ini dimasukin ke power head, ya, ke power head. Nah, intinya di sini nanti kalau misalnya lo mau naruh batu itu, ini jangan sampai ketindihan batu, karena rentan banget gitu. Nah lokasi pipa juga adalah pompa ya, pompa juga mesti sesuai. Dan ini juga ada rahasia ketiga tadi. Satu rahasia tadi di apa namanya, corong, kedua di T-nya, ketiga di tempat pipa tempat pompanya guys. Jadi lu nggak bisa naruh pompa di bawah. Kalau di atas, di luar akuarium nggak bisa kali ya? Kenapa nggak bisa di bawah? Jawabnya di atas. Oh, di bawah. Ya karena kalau di bawah nanti ketiban sama hardscape lo gitu ya. Pas dia mati pompa lo nggak bisa ganti guys. Betul guys. Gitu, lo mesti taruh dia di atas. Kemudian kita masukin ininya, mesinnya ke sini nih guys. Ya, mesti dimasukin. Ini masuk ke sini guys, gitu ya. Supaya dia masuk. Jadi ini pompanya, dia nyedot dari sini. Plug air ke sini. Didoronglah dia ke sini, masuk ke sini, kemudian dia masuk ke sini, pasir turun oleh gaya gravitasi, muncul dia ke sini, keluarlah dia dengan deras nanti pasirnya. Oke, nah ini udah hampir jadi instalasinya, tinggal kita terapin dan coba di tank kita. Oke, lanjut. Sekarang kita isi air, It. Nanti kita mau tes pasirnya, It. Jadi isi air sampai penuh berarti nih Isi bang? air sampai penuh, It. Sebelum bikin hardscape? Sebelum bikin hardscape, kita jajal dulu, It. Sirkulasinya, sirkulasi buat pasirnya nanti di sini. Oke. Oke guys, ini pasirnya, pasir silika ya guys, lu pakainya. Oke guys, pasirnya udah mulai terjun. Nanti kalau di sini, di daerah sini penuh, mungkin kemungkinan nutupin si lubang pasirnya ya guys. Iya. Jadi dia lebih banyak pasir yang masuk ya, jadi Bang? banyak pasir yang masuk ya. Jadi nanti hardscape-nya kita bentuk guys di sini guys, di depan si pasirnya, biar pasirnya agak jatuhnya lebih bagus. Oke guys, ini udah kelihatan hasilnya. Jadi ada sirkulasi tadi ya guys. Jadi dari sini nih, dari UGF-nya dia langsung ditarik oleh pipa, oleh pompa, kemudian didorong, kemudian masuk ke selang fleksibel, kemudian pasir masuk ke situ guys, ya, masuk ke situ, kemudian didorong oleh air dan dia akhirnya muter-muter. Nah nanti juga lo mesti masihin hardscape juga supaya bisa mengarahkan jatuhnya pasir ini ke dalam pipa itu guys. Rahasia keempat ya akan gue share di video berikutnya tentang waterfall juga, yaitu kita bikin waterfall hardscape lagi. Jadi ini video pertama ini mengenai instalasinya gitu ya. Nanti akan lagi video berikutnya lagi tentang tentang settingan aquascape dengan waterfall. Jadi akan dibikin hardscape jadi hingga selesai. Nah rahasia keempat inilah yang paling penting guys, yaitu waterfall anti mampet ya, anti mampet. Jadi walaupun udah jadi kayak begini guys, itu ada kemungkinan lu akan mampet. Kenapa mampet? Karena ada namanya air trap. Pas lu lagi ganti air gitu ya ke bawah, lu isi lagi gitu ya, nanti ada namanya udara yang tersisa di pompa lu sama di selang dan pipa lu juga. Nah supaya nggak mampet, nanti ada tekniknya guys.
di video berikutnya. Jadi lu wajib nonton sampai habis. Oke, bos. Oke, gitu guys ya. Jadi gua harap sih lu bisa praktekin ini dan juga bisa bermanfaat supaya lu nggak pusing bikin settingan waterfall, karena ini penting banget sih. Oke, thank you buat semuanya dan jangan lupa subscribe dan like kita punya video dan juga channel supaya kita bisa lebih sharing lagi tentang edukasi aquascape di YouTube ya. Instagram juga ada ya, Bang? Iya dong, ada juga IG juga, dan nanti di channel ini akan ada video yang bakal meledak guys. Follow Aqua Indonesia dan juga follow Aqua Gigi Kosong ya di Instagram kita. Oke, saja paling guys, dan semoga bermanfaat ya. See you. Nah, sekarang kamera mau makan doang gede.